Dipersembahkan oleh Didukung oleh Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan. Yang namanya hilirisasi, yang namanya industri tambang, itu kan semua harus memenuhi kaidah. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan? Saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kompak menjawab kritikan dari Kokapten Timnas Anies Muhaimin, Tom Lembong terkait nikel. Luhut lewat media sosialnya membalas kritik Tom Lembong soal harga nikel anjlok gara-gara hilirisasi dan mengklaim harga nikel saat ini lebih baik sebelum pemerintahan menjalankan hilirisasi. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Sementara Bahlil menampik tudingan hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan. Terkait nikel yang tidak lagi diminati pasar, Bahlil menyebutnya sebagai kebohongan publik. Apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa? Coba slide-nya jangan dulu pindah. Kembali ke slide. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omong-omong saja. Bahaya di negara kalau dibuat-buat begini. Bahaya sekali. Sebelumnya dalam debat keempat lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti Tom Lembong yang kerap mengkritik hilirisasi nikel di Indonesia. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tim Liputan, Metro TV. Ramai-ramai pembantu Jokowi keroyok Tom Lembong. Mereka menyanggah pernyataan Tom Lembong mulai dari hilirisasi nikel hingga contekan ke Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa tanggapan Thomas Lembong setelah dikeroyok oleh pembantu Joko Widodo? Sudah bersama dengan kami Thomas Lembong. Pak Tom, selamat malam. Terima kasih telah bersama kami di Prime Time News. Pak Tom, sudah 6 hari, mau hari ke-6 pasca debat Cawapres, tapi nama Anda masih populer. Trending terus, masih banyak dibicarakan, dan kali ini yang menyerang Anda adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. Tanggapan Anda pasti juga sudah melihat ya cuplikan potongan pernyataannya. Tanggapan Anda Pak Tom? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa saya sangat menghormati Pak Luhut ya, sebagai senior saya. Dan saya juga punya banyak kenangan indah, memori-memori indah, bekerja sama erat dengan beliau ya. Dan selama 4 tahun saya di kabinet
Ya. Banyak sekali saya dibantu oleh beliau. Ya, jadi banyak prestasi-prestasi saya itu nggak mungkin bisa tercapai seringkali kalau bukan karena bantuan Pak Luhut Panjaitan. Ya, jadi saya sangat menghormati ya, beliau sebagai senior. Demikian juga Pak Bahlil, ya beliau orang hebat. Kita tentunya semuanya senang melihat orang Papua bisa maju. Ya. Dan saya lebih percaya kalau Pak Bahlil bicara bahwa beliau mulai dari nol. Ya, daripada misalnya Pak Prabowo bicara bahwa beliau mulai dari nol. Pak Prabowo kan ayahnya menteri legendaris di pemerintahan Presiden Soeharto, ya kan? Kakeknya pendiri Bank Nasional Indonesia, Bank BNI, ya kan? Tapi saya tidak terlalu familiar dengan persisnya latar belakang keluarga Pak Bahlil, tapi saya lebih percayalah kalau beliau yang bilang bahwa beliau mulai dari nol ya. Jadi hebatlah bisa masuk kabinet, ya kan, mencapai suatu tingkat kepemimpinan nasional ya bagi beliau. Jadi dan saya sangat welcome atas peluang untuk membandingkan data, ya, beradu gagasan dan beradu analisa. Pak Tom, tapi dalam pernyataan yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia, ia membandingkan dan membawa-bawa kinerja Anda ketika menjadi menteri. Nah, ini sebetulnya relevan atau tidak sih, Pak Tom, ketika ini? Ya, kalau gini-ginian sih sebaiknya nantilah biar publik yang menilai, ya kan. Nanti pasti data-datanya akan keluar semua, ya kan. Karena netizen sangat giat untuk menggali, ya kan. Dan data sekarang ada di mana-mana. Demikian juga akademisi, analis, ya, nanti bisa membandingkan prestasi saya saat di kabinet dengan yang lainnya ya. Tapi misalnya ya. Ya mungkin menarik untuk kita ulas, ya itu misalnya masalah OSS, ya, ya gimana ya? Mungkin saya cerita sedikit ya. OSS itu sebetulnya super gimmick, ya ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol. Ya, ide terbit izin dalam 5 menit. Ya kan, jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak mungkin, ya kan. Izin 5 menit anak kita minta izin untuk ke konser aja kita mikir berhari-hari kan, ya kan. Apalagi terbit izin usaha. Ya. Nah kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya oke. Ya, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non-kementerian, ya, 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih pemerintah kabupaten kota, ya. Tapi upaya yang begitu ambisius ya, jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu udah pasti pekerjaan puluhan tahun, ya, bukan kerjaan setahun 2 tahun, ya kan. Jadi Pak Presiden, menteri-menteri dan saya meluncurkan OSS itu di 2018. Ya, saya selesai menjabat di 2019. Ya, nggak mungkin selesai dalam setahun lah. Ya. Tapi akhirnya sampai sekarang selesai tidak, Pak Tom? Pertama, udah pasti tidak selesai. Ya, dan bahkan saya dengar dari berbagai investor masih sangat berantakan. Ya. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga. Saya malah kesian dengan Pak Bahlil ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan, mungkin tadi sudah ditayangkan ya. Ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa ya dengan anggaran cuma segitu, ya nggak sampai 1 triliun, ya untuk sistem perizinan se-Indonesia, ya sulit begitu. Bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza Second,
Oke, Ya kan, baik. bukan seperti Mercy gitu ya. Dan Oke. itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Oke. Ya, jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius seperti disampaikan oleh Pak Bahlil. Oke. September 4 bulan yang lalu ya. September 2023. Baik, Pak Tom, Jadi, nanti betul kita akan tampilkan juga bagaimana hal-hal apa yang kemudian dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan mengenai OSS itu. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa yang kemana-mana kami akan kembali. Dipersembahkan oleh didukung oleh Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Ya, Pak Tom, tidak hanya mengenai OSS saja, tapi kemudian pernyataan dari Pak Bahlil juga mengatakan realisasi investasi tahun 2018 yang kemudian tidak mencapai target. Lalu kemudian ada investasi mangkrak dengan nilai 708 triliun. Nah, hal-hal semacam ini dikatakan oleh Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan. Tanggapan Pak Tom? Ya, sekali lagi terima kasih sekali atas kehormatan yang luar biasa. Ya. Saya bisa menyampaikan saya tidak sehebat itu. Ya, saya bukan seorang individu yang dengan sendiri bisa menciptakan 780 triliun proyek mangkrak dalam hanya 3 tahun di BKPM atau 4 tahun di kabinet. Tapi nanti sekali lagi biar publik yang menilai ya. Saya sekali lagi mau mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Luhut. Ya, mungkin bisa ditayangkan ya. Jadi beberapa contoh di mana saya sangat terbantu oleh beliau ya. Saat misalnya menggandeng Lotte Chemical ya untuk berinvestasi 40 triliun rupiah ya untuk bangun komplek petrokimia di Cilegon. Ya. Itu kita peletakan batu pertama di Desember 2018. Kemudian setahun kemudian Pak Bahlil mengadakan semacam seremoni kan, untuk juga merayakan kemajuan tersebut. Ya. Jadi itu contoh di mana saya sangat dibantu oleh Pak Luhut. Ya. Kemudian kedua juga Hyundai Otomotif, ya kan. Itu disepakati antara Pak Presiden Jokowi dengan waktu itu Vice Chairman Hyundai Chong Il-sun waktu kunjungan kenegaraan ke Korea di September 2018, ya kan. Kemudian saya masih memperjuangkan insentif pajak tax holiday bagi Hyundai di Juli 2019, ya kan. Kemudian nggak sampai 6 bulan kemudian BKPM Pak Bahlil dan Hyundai tekan kontrak investasi, ya. Jadi estafetnya kan jalan, ya. Jadi yang kita finalkan di periode pertama, kemudian akhirnya ditandatangan lah oleh Pak Bahlil sebulan setelah beliau menjabat. Ya. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur atas berbagai kontribusi yang saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan atau membangun bagi negara, dan sekali lagi semua itu teamwork. Ya, jadi mulai dari Pak Luhut sampai Pak Darmin Menko Ekonomi, sampai Pak Saleh Husin dan Pak Erlangga sebagai Menteri-Menteri Perindustrian. Ya, di periode pertama itu keberhasilan kita bersama ya, termasuk juga Pak Luhut. Pak Tom, nanti kita juga akan berdiskusi usai jeda mengenai persoalan nikel dan juga hilirisasi yang sekarang juga menimbulkan perdebatan. Nanti kita juga akan tampilkan apa kemudian kritikan dari Luhut Binsar Panjaitan kepada Anda usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
dipersembahkan oleh Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan. Yang namanya hilirisasi, yang namanya industri tambang, itu kan semua harus memenuhi kaidah. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan? Saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Ya, Pak Tom, kalau kata Pak Luhut sebetulnya naik turunnya harga nikel itu karena siklus saja, bukan karena nikel oversupply. Tanggapan Anda? Baik, jadi sekali lagi terima kasih sekali pada Pak Luhut atas peluang yang diberikan ya. Jadi saya kira kita langsung saja kepada datanya ya. Kalau bisa dipaparkan slide nomor 3 yang saya bawa ya. Yaitu tren harga persis yang Pak Luhut bilang 10 tahun terakhir ya. Nah, ini ada 2 garis, garis hijau dan garis biru. Garis biru itu adalah harga nikel. Ya, garis hijau adalah harga daripada semua komoditas. Logam, termasuk nikel, tembaga, biji besi, komoditas agrikultur seperti gandum, kedelai, dan lain-lain. Dan juga komoditas energi seperti minyak mentah, gas bumi dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disebut Pak Luhut tadi, dari saat kita memulai hilirisasi ya, itu semua harga komoditas cenderung naik. Tahun 2017 ya? Katakan mulai dari 2017-2018 ya. Jadi semua komoditas naik. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke 2022, harga komoditas melemah, tapi kemudian secara umum harga komoditas itu stabil. Ya, sementara harga nikel yang garis biru itu terus turun. Ya. Bisa dilihat di garis biru tahun 2022 sampai 2024 begitu ya, trennya turun begitu yang garis biru. Berpisah dari semua komoditas yang lain. Ya, jadi harga gandum, jagung, kedelai, harga minyak mentah, ya kan, crude oil, harga gas bumi semuanya stabil, ya kan, hanya nikel yang turun terus. Ya. Kemudian slide berikutnya, ya apakah itu karena misalnya faktor lain? Jadi itu bukan sekedar siklus saja ya, Pak Tom ya? Bukan. Jelas bukan ya. Kalau kita lihat slide berikutnya, ya ini data sekali lagi periode yang Pak Luhut sampaikan tadi ya, mencakup periode yang tadi disebut Pak Luhut, data konsumsi produksi nikel sedunia ya. Jadi produksi nikel dunia itu yang putih, konsumsi nikel dunia itu yang merah, dan produksi nikel Indonesia itu yang kuning. Ya, jadi kelihatan sekali dalam 5 tahun terakhir terutama ya, dengan hilirisasi, produksi nikel Indonesia itu melonjak luar biasa. Ya, dan ini yang konsisten kami istilahkan, Indonesia itu membanjiri dunia dengan nikel. Ya. Nah, terakhir saya kira kalau bisa kita ke slide berikutnya ya, itu saya mengapresiasi Pak Presiden ya, dan juga Pak Luhut sendiri, yang dimana Pak Presiden memberikan pernyataan serupa di Maret 2023. Ya, di mana beliau mengatakan, wah ini kelihatannya pembangunan smelter udah kebanyakan ya, dan perlu direm ya. Jadi ini kira-kira
setahun yang lalu ya, Pak Presiden mengatakan itu, dan juga diamplifikasi oleh Pak Luhut bahwa kita harus jaga, ya jangan sampai kena oversupply, ya jangan sampai kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya. Jadi beda sekali dengan tren komoditas secara umum, ya yang mungkin semuanya sama-sama dipengaruhi misalnya oleh kenaikan bunga dolar, ya oleh Bank Sentral Amerika, the Fed. Ya, tapi nikel punya tren tersendiri, ya yang saya kira banyak analis di seluruh dunia menyetujui bahwa itu akibat kenaikan produksi nikel di Indonesia yang dahsyat ya. Pak Tom, keadaan nikel di global itu seperti apa sih sebetulnya? Karena ini juga disampaikan oleh Bahlil, mengatakan bahwa apakah betul nikel itu akan ditinggalkan? Menurut Pak Bahlil itu adalah berita bohong yang Anda sebarkan, karena sebetulnya nikel itu tidak ditinggalkan, begitu? Bagaimana? Seperti biasa, kebenaran ada di tengah, ya kan? Tentunya nikel tidak akan ditinggalkan. Ya, misalnya untuk baterai yang harus padat, ya seperti baterai HP atau baterai elektronik, ya, seperti tablet, ya itu densitas energi yang bisa disimpan memang tinggi untuk baterai nikel. Ya, tapi misalnya mobil itu punya ruang lebih. Ya, tidak harus kecil padat seperti HP atau tablet atau bahkan laptop. Jadi ada lebih banyak ruang, dan tren yang saya lihat semakin banyak mobil akan bergeser ke baterai LFP. Ya, karena LFP itu lebih murah. Ya, memang tidak sekuat baterai nikel. Ya, tapi baterai nikel itu lebih mahal. Ya kan? Ya seperti ada segmentasi pasar, ada Mercy, BMW, ada Toyota, kemudian ada mobil murah, ya, mobil yang mahal, yang premium, mungkin akan terus menggunakan baterai nikel, sementara banyakkan mobil lain akan bergeser ke lithium ferrofosfat, ya, dan kemudian belum tersebut selama ini ya, Mas Egan. Ada teknologi baru lagi nih yang mulai muncul, yaitu sodium ion battery, ya, yang bahkan menggunakan bahan utamanya itu garam, ya, dan beberapa pabrik baterai Tiongkok, ya, seingat saya itu BYD, mungkin juga CATL, mulai bikin baterai combo, ya, yang menggabungkan baterai sodium ion dengan baterai nikel. Ya, jadi nikel pasti selalu ada perannya, itu betul, ya. Tapi akan banyak sekali persaingan dari teknologi lain seperti lithium ferrofosfat dan sekarang sodium ion, ya, juga ada baterai yang namanya solid state battery, tetap pakai lithium, nikel dan kobalt, tapi jauh lebih sedikit, ya, karena tidak pakai electrolyte yang liquid, ya, tapi yang solid, ya. Jadi menggunakan lithium lebih sedikit, menggunakan nikel lebih sedikit, menggunakan tembaga lebih sedikit, ya semuanya lebih irit karena ada teknologi baru yang lebih padat gitu, ya, memadatkan elemen-elemen baterai. Ya, jadi ujungnya sih nikel tetap ada, tapi akan menjadi sebuah minoritas di dalam pasar total teknologi baterai. Ya, hanya untuk yang high end saja. Ya. Jadi tidak betul-betul ditinggalkan, tapi kemudian punya alternatif yang lain begitu, yang banyak alternatif kemudian lain membuat baterai listrik begitu ya. Baik, Pak Tom, kita hadirkan kemudian pernyataan dari Bahlil Lahadalia, kita dengarkan bersama-sama berikut ini. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak, dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 598,7 triliun atau 78,9%. Yang lainnya nggak bisa lagi kita eksekusi karena era pandemi COVID dan perusahaan-perusahaan itu mundur. Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik. Bukan kita tidak bisa mengeksekusi, tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal karena persoalan COVID dan segala macam. Apa bukti dari 558 triliun itu? Contohnya ada 3. Yang pertama, Lotte Chemical. Lotte Chemical ini investasinya di Cilegon. Sekarang progresnya sudah mencapai 80%. Ini mangkrak 4 tahun, 5 tahun. Pemimpin saya terdahulu nggak bisa menyelesaikan ini.
Ini alhamdulillah petrokimikal ini investasinya kurang lebih sekitar 60 triliun rupiah. Pak Junior, benar. Yang berikut adalah investasi di Cirata, Masdar, PLTS terbesar di Asia Tenggara. Itu juga mangkrak 5 tahun. Ibu Farah yang menyelesaikan ya, Ibu Farah ya. Waktu itu Ibu masih deputi promosi. Ini Ibu Farah. Itu juga terselesaikan. Jadi yang sekarang Pak Presiden kemarin luncurkan itu adalah implementasi proyek mangkrak di awal, mangkrak. Alhamdulillah terselesaikan. Yang berikut adalah pabrik semen yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga alhamdulillah sudah produksi. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Tom untuk menanggapi, namun usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Tom, Anda dikritik karena dianggap Anda anti hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel begitu ya. Anda dianggap tidak pro dengan produk nasional. Apakah memang betul Anda ini 100% menentang program hilirisasi nikel itu sebetulnya, Pak Tom? Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi. Ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Mohaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia. Ya. Sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan. Ya kan, mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan. Ya. Dan itu 1/4 daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Ya, jadi tentu saja kita tidak anti industri pengolahan. Ya. Tapi pertama jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan ya saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Ya. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi cawapres kami Pak Mohaimin ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan? Karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan TKA dari Tiongkok, ya kan? Tapi hilirisasi itu apakah memang betul-betul memberikan manfaat kepada warga sekitar, Pak Tom? Ini kan Pak Luhut juga menyampaikan bahwa dia membantah begitu ya tanggapan dari pernyataan Caimin yang mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi di sana dibandingkan tenaga lokalnya. Lalu Pak Luhut mengatakan bahwa sebetulnya maksimal hanya 15%. Nah, apakah memang hilirisasi ini memberikan manfaat maksimal untuk warga sekitar di sana? Jadi sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut ya, karena beliau memaparkan beberapa angka ya, yang hemat saya sangat membantu argumen saya ya, bahwa sebetulnya hilirisasi ini tidak begitu berdampak luas pada ekonomi ya. Jadi misalnya Pak Luhut itu mengangkat mengenai hilirisasi ini efektif dalam menekan kemiskinan. Ya, dan beliau paparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun dari 14% menjadi 12%. Ya, ini kita juga tampilkan grafiknya nih. Persis yang ini. Jadi tapi kemiskinan di Sulawesi Tenggara tetap jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ya, di mana meskipun turun dari 14 menjadi 12, ya kan, nasional turun dari 11 menjadi 9. Ya kan? Jadi apa yang istimewa mengenai dampak pada kemiskinan daripada industri nikel di Sulawesi Tengah. Yang kedua, penurunan kemiskinan itu hanya dari 14 menjadi 12, sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ya itu
sampai 30% per tahun. Ya kan, mungkin rata-ratanya antara 15 sampai 20%. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu berarti 3 kali sampai 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 menjadi 12%. Ya kan? Ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah nol. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. Ya, malah masyarakat setempat kena getahnya kan, kena pencemaran lingkungan, kena bentrokan dengan TKA dari Tiongkok, kena kecelakaan kebakaran dan ledakan yang memakan banyak nyawa, dan yang kami sesalkan sejauh yang kami tahu sampai sekarang belum ada yang dipenjara, belum ada yang bahkan didenda ya atas pelanggaran standar keamanan bagi pekerja di pabrik smelter ya di sana. Jadi ya ini bagi kami bagian dari situasi saat ini ya, misalnya juga tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, sampai sekarang tidak ada yang dipenjara atau dituntut, akuntabilitasnya jangankan dipenjara, didenda aja nggak ada yang didenda, ya kan. Jadi ini kenapa pentingnya perubahan ya, sehingga kita bisa mengembalikan yang namanya akuntabilitas. Ya. Kalau ada kecelakaan harus ada yang bertanggung jawab. Ya, kalau ada konsekuensi negatif harus ada yang bertanggung jawab. Apakah melalui denda, apakah melalui tindakan hukum ya. Ya, mengenai tenaga kerja asing itu bagaimana Pak Tom? Apakah memang betul bahwa jumlahnya semakin menurun, maksimal hanya 15%, bahkan mengajak Caimin untuk jalan-jalan ke Morowali gitu? Silakan Pak Tom. Yang kami tuntut sekedar transparansi. Ya. Ini kelihatannya dari dulu kayaknya nggak pede banget, takut sekali untuk membuka secara transparan. Ya kan, angka-angka, ya kan, kemudian TKA ini ya, soal TKA mengenai tenaga kerja, ya kan. Jadi ada kecenderungan untuk ngumpet-ngumpet, ya kan, kemudian bahkan ada pekerja yang hadir di situ tanpa kitas, ya kan, tanpa izin menetap, ya kan, pakai visa pariwisata, ya. Nah itu kan tidak baik ya. Jadi itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kalau kita ngumpet-ngumpet, nutup-nutupin, ya kan, dan tidak mengajak bicara masyarakat, ya itulah gejala yang sudah bertahun-tahun ya, dikesampingkannya praktek konsultasi publik. Ya. Nah ini selalu akan berujung pada masalah. Oke, jadi ini yang dimaksudkan dengan hilirisasi yang ugal-ugalan itu tadi Pak Tom Lembong. Tapi kalau misalnya ini dilanjutkan, kira-kira nanti dampaknya seperti apa? Gibran soalnya mengatakan mengenai hilirisasi ini beberapa kali pada saat debat Cawapres kemarin. Singkat saja Pak Tom. Ini sudah pasti aturan-aturan dan standar-standar mengenai lingkungan hidup harus ditegakkan. Ya, kemudian aturan-aturan mengenai kondisi aman, kondisi kerja bagi pekerja harus ditegakkan, ya kan, dan kondisi sosial, ya itu harus ditegakkan, ya. Dan itu pasti akan meningkatkan biaya operasi bagi smelter ini. Ya. Tapi kan fair dong, ya kan, masa dia ambil untung yang besar, ya kan, kemudian pekerjanya kehilangan nyawa, akibat dilanggarnya standar keamanan kondisi kerja gitu ya. Ya, yang penting memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar itu juga penting begitu ya, khususnya untuk ekonomi. Pak Tom, terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Egan. Selamat malam Pak Tom. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.